Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Christian, saya Christian Grich. Sudah muncul gambarnya. Saya baru mau ngasih kalimat pengantar, tapi coba kita lihat baik-baik dua gambar ini. Ini seharusnya gambar yang menyeramkan, tapi kami coba untuk gambarkan dengan lucu, dengan memperbesar matanya. Mungkin kalau sebelumnya kita tahu ini adalah kelelawar, tapi belakangan kita lebih mengenalnya dengan kata kampret. Ini adalah kecebong dan belakangan kita mengetahuinya sebagai cebong. Ini memenuhi ruang interaksi politik kita dalam konteks dikotomi oposisional. Kamu, aku, kami dan mereka seolah memisahkan kita. Ini adalah dua dari beberapa istilah yang memenuhi ruang publik digital kita. Dan mungkin sebagian dari Anda punya pengalaman saat mau milih presiden saja bisa berantem dengan istri, suami, mertua, orang tua sendiri, apalagi tetangga, apalagi satu RT RW. Bisa jadi sisi-sisian bahasa-bahasa zaman sekarang. Kita coba lihat memang istilah cebong dan kampret ini muncul sejak kapan sih? Nah, Drone Empri ini sudah coba untuk memetakan. Kita lihat pada slide berikutnya. Memetakan dari Juli 2015 sampai 2022 ini. Drone Empri ini adalah karya anak bangsa, jadi sistem untuk memonitoring media dan juga berbagai platform digital. Kita bangga dengan Drone Empri. Tapi dalam konteks ini saya mau menunjukkan bisa terlihat timeline atau lini masa munculnya istilah-istilah ini. Istilah cebong, kita ingat ya, Pilpres 2014 atau Pemilu 2014. Pemilu ada Pilpres dan Pileg. 2014. Cebong ini pertama kali ditemukan setidaknya di Twitter itu pada Mei 2015. Ini di Twitter. Beberapa bulan kemudian muncullah istilah kampret, tepatnya Oktober 2015. Nah, istilah kampret kemudian bermetamorfosis menjadi kadrun atau sebelumnya dikenal sebagai kadal gurun, ya, ditemukan pertama kali pada Januari 2018. Kita tahu ada Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 dan pada putaran kedua 19 April 2017. Kita lihat kadrun pertama kali ditemukan pada 2018 dan pada 2019 muncullah pada 2 Agustus 2019 muncullah istilah buzzerb. Ini adalah istilah-istilah yang memenuhi ruang interaksi politik di media sosial. Kita ke slide berikutnya. Nah, tadi saya coba tunjukkan kepada Anda kalau sebelumnya saya mengenal kelelawar dan kecebong, ya, kelelawar dan kecebong. Tapi hari-hari ini lebih familiar dengan kampret dan juga cebong. Ternyata coba kita lihat, mungkin Anda sudah lupa arti sebenarnya dari kampret dan juga cebong. Kita coba lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata istilahnya tuh sangat ilmiah. Coba kita lihat, kampret itu kalau di KBBI adalah kelelawar kecil, pemakan serangga, hidungnya berlipat-lipat. Bahkan ada istilah biologisnya nih, mikrokiroptera. Ternyata terjadi pergeseran makna dari kampret yang adalah kelelawar kecil menjadi istilah yang digunakan dan diasosiasikan kepada pendukung salah satu kubu dalam Pilpres di 2014 maupun 2019. Kita lihat apa arti dari cebong atau kecebong. Lucu sekali gambarnya ya, seharusnya lucu tapi kemudian tidak lucu ketika terjadi dikotomi besar-besaran, terjadi polarisasi besar-besaran di dalam masyarakat kita, dalam ruang interaksi politik kita. Kecebong artinya adalah larva binatang amfibi yang hidup di air dan bernafas dengan insang serta berekor. Ini adalah makna sebenarnya, jangan-jangan kita semua lupa ini arti dari kecebong dan juga kampret hanya karena kemudian ada narasi, pertarungan narasi di media sosial yang kemudian berimbas juga di ruang publik nyata. Kita lihat slide berikutnya. Nah, tadi kan muncul juga istilah mengenai kadal gurun. Kadal yang sebelumnya ya bisa jadi adalah hewan atau binatang yang tidak cocok atau tidak bisa hidup di gurun. Tapi kok bisa ya? Kira-kira saya coba membayangkan bagaimana kadal gurun atau kadrun itu ya bentuk wujudnya ketika berada di gurun pasir. Ternyata teman-teman dari seaworld.com ternyata sudah menuliskan ini. Coba kita lihat, oh ini tampangnya. Sambil dada-dada ya menunjukkan kalau ini ada kadal, kemudian ini ada gurun. Oh ini kadrun yang dimaksud. Ini narasi-narasi dan potret kreativitas dalam tanda petik yang muncul di media sosial kita. Ada hal lain yang lebih penting yang coba kami bahas. Kita lihat ke slide berikutnya.
Ini, ini adalah seorang Gus Durian dan juga adalah dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Katanya polarisasi cebong dan kampret dapat menjadi polarisasi yang membangun jika ada syaratnya meminimkan polarisasi politik identitas. Polarisasi politik dalam sebuah pemilu akan bermakna positif jika polarisasi tersebut adalah polarisasi ideologis. Abdul Ghaffar mencoba menggambarkan atau memberikan contoh seperti pola hubungan atau polarisasi ideologis Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat. Atau Partai Buruh dan Partai Konservatif di Inggris. Kalau Partai Buruh itu adalah menawarkan kebijakan politik yang lebih memberikan jaminan sosial untuk kelas menengah bawah. Pemilihnya adalah kelompok pekerja dan imigran dan coraknya sosialistis. Sementara Partai Konservatif sebaliknya lebih berpihak kepada kaum bangsawan kerajaan dan juga elit pengusaha. Jadi coraknya adalah kapitalis. Ini yang disebut bermakna positif atau berdampak positif kalau terjadi polarisasi ideologis. Kita berharap sebenarnya yang terjadi adalah polarisasi ideologis. Jadi narasi hari-hari ini disampaikan oleh para elit partai bahwa mereka mau mengangkat politik gagasan, mau menawarkan visi ke depan. Kita harapkan bisa benar-benar diwujudkan, tidak sekadar kata-kata. Kita lihat slide berikutnya yang coba digambarkan oleh Ismail Fahmi, Direktur Media Kernels Indonesia di Drone Empri yang merupakan sistem untuk media monitoring dan juga menganalisis data di media sosial dan berbagai platform digital. Kita coba lihat ini katanya ke depan akan terus ada perdebatan-perdebatan ini. Bahkan akan berkembang istilah-istilah baru nanti. Jadi setelah cebong, kampret, kadrun, buzzer akan ada istilah apa lagi kalau kita tidak berhenti saat ini atau sekarang. Ini nggak akan hilang, nggak mungkin. Jadi akan tetap ada. Mengerikan sekali memang faktanya ini adalah pernyataannya pada Mei 2022 ya, pada Mei 2022. Kita lihat slide berikutnya. Ini data yang coba kami ambil dan di-share sebenarnya dibagikan oleh Direktur Kernels Indonesia di Drone Empri di Twitternya. Kalau Anda lihat peaknya memang di Pilpres April 2019 ya. Pilpres. Jadi dia mencoba masukkan kata kunci cebong, kampret, buzzer, kadrun dan buzzer lagi di kurun waktu tadi sudah saya katakan 1 Juli 2015 sampai 17 April 2022. Saya coba ajak Anda, ini kan menggunakan Drone Empri, nggak semua orang punya akses. Tapi saya coba ajak Anda untuk menggunakan dengan analisis sederhana. Anda kalau lagi megang gadget bisa ambil handphone Anda, laptop Anda, atau apapun gadget yang bisa digunakan untuk searching di internet. Anda bisa ketik Google Trans. Ini sangat mudah. Saya coba untuk ajak Anda melihat bagaimana perbandingan 4 kata ini, cebong, kampret, kadrun dan juga buzzer. Di 5 tahun setidaknya saya ajak Anda mundur 2014 ya, pada saat pelaksanaan Pilpres atau Pemilu 2014. Anda bisa lihat ada cebong warna biru, kampret warna merah, kadrun warna kuning atau oranye, buzzer warna hijau. Saya coba ya bisa ditunjukkan secara tampil secara penuh di layar. Kami coba untuk petakan Juni 2014 bisa Anda lihat ada kurva yang meningkat terutama untuk kampret. Juni 2014 kita tahu penyelenggaraan pemilu 2014 pada 9 April ya 2014, ketika itu tidak jauh dari masa penyelenggaraan Pilpres atau Pemilu 2014. Kemudian kurva naik berikutnya adalah pada Oktober 2017. Tadi saya katakan ada Pilgub DKI Jakarta, ada 2 putaran 15 Februari 2017 dan 19 April 2017. Paling tinggi seperti data Drone Empri tadi. Kita ke slide sebelumnya, saya belum selesai menunjukkannya. Paling tinggi adalah April 2019 pada saat pelaksanaan pemilu 2019 termasuk Pilpres 2019. Juni 2020 kembali naik adalah kadrun. Kemudian April 2022 kembali naik kadrun. Kalau Anda ingat ada kejadian penyerangan terhadap Ade Armando, kemudian kata-kata kadrun kembali digunakan. Kita ke slide berikutnya. Nah, kami coba yang dari tadi kita bahas mengenai politik identitas ini apa sih sebenarnya. Kami coba untuk mencari di berbagai literatur apa sih batasan atau pengertian dari politik identitas itu. Ini adalah buku yang ditulis oleh sejumlah peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Anda bisa baca politik identitas secara sederhana bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai
kategori utamanya. Pada bagian yang diwarnai merah ini menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan dan renungkan bersama. Katanya, politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan. Namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal fisik dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan. Kalau kita merenung apakah ini benar-benar terjadi atau sudah terjadi, menjadi realita dalam masyarakat kita, ini tentu yang menjadi pertanyaan dan dasar kami dalam Forum Christian kali ini untuk mengangkat mengenai stop politik identitas. Kita lihat slide berikutnya. Pemilu 2024 sudah di depan mata, 14 Juni ya 2022 sudah dimulai tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu kita sama-sama tidak ingin kembali muncul yang saya sebut tadi sebagai dikotomi oposisional, kamu, aku, mereka, dan kami. Terjadi pemisahan, pembelahan dalam ruang interaksi politik kita di 2024 karena dampaknya lukanya terus menganga. Jadi kami mengajak Anda dan sejumlah narasumber untuk bergabung malam ini untuk sama-sama kita lihat slide berikutnya. Kami coba gambarkan karena ini merupakan horor untuk kehidupan atau di ruang interaksi politik kita. Mari sama-sama kita mengubur polarisasi politik identitas. Kita dengarkan bersama, ini adalah pernyataan Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 pada 10 Maret 2022 lalu. Berikut ini. Kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, lakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi Kita harapkan tidak terjadi di pemilu 2024. Bergabung di studio Forum Christian sejumlah narasumber, saya perkenalkan sekaligus saya sapa, ada Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik di sebelah kanan saya. Iya, malam. Selamat malam. Selamat malam para pemirsa. Prof. Effendi. Kemudian ada Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang tengah katanya sudah siap sih sebenarnya segala syarat administrasi untuk menjadi peserta pemilu 2024. Mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih Bang Fahri. Kemudian paling kanan ada Bung Andi Sinulingga. Ini saya harus baca baik-baik ininya. Atribusinya. Inisiator Kolaborasi Warga Jakarta. Ya, terima kasih. Malam, tampil di beberapa 2 episode lalu masih rambut panjang, sekarang sudah rambut pendek. Ya udah landai Covid-nya. Oke, sudah landai. Sudah ada polarisasinya. Sudah ada polarisasinya. Terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Kemudian di sebelah kiri saya ada Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Selamat malam Pak Usman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Kemudian yang hadir di ujung paling kiri tampak berbeda pakaiannya nih. Khas sekali, kami undang pekan lalu sebenarnya. Prof ini Effendi udah kita senyum-senyum. Iya ini. Karena ini unik sekali ya. Ini pengantin kita malam ini ya dia. Ini juga politik identitas. Ini pakai adat Manggarai. Nah, itu makanya mau kita identitas bahas. juga. Kalau orang Betawi bilang pengantin sunat. Boni Hargens ya, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia. Bapak-bapak terima kasih yang bergabung melalui Zoom. Saya hampir lupa memperkenalkan. Ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Selamat malam Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Para narasumber, selamat malam. Selamat malam, terima Bapak. kasih. Ya. Terima kasih. Saya mau ke Prof. Effendi Ghazali. Prof, tadi saya coba baca dan melihat, mengajak pemirsa secara sederhana untuk lihat ini naik lagi nggak sih soal politik identitas. Kami coba tadi definisikan, saya mau minta pandangan Prof dulu nih mengenai definisi politik identitas. Simpang siur gak apa-apa kok, emang itu apakah ini sebuah sebuah hal yang tidak bisa kita hindari di kondisi multikulturalisme, pluralisme seperti Indonesia atau seperti apa? Ya, dua hal supaya akurat. Saya guru besarnya lagi di luar negeri ya, jadi dalam negeri enggak profesor. Yang kedua,
Menarik untuk melihat tadi ada beberapa rangkaian teori yang disampaikan. Basis teori yang menarik itu adalah mungkin Mary Wollstonecraft dan Frantz Fanon yang bilang begini, ketika kita sedang membicarakan ini, itu di di kursus di Stanford antara lain banyak didiskusikan. Ketika kita sedang membicarakan ini sebetulnya adalah sekeranjang buah atau sekeranjang paket yang kita masing-masing punya di dalamnya sebetulnya. Ya. Jadi kita masing-masing sebetulnya punya loh. Ya. Nggak bisa kita hindari bahwa kita punya politik menggunakan identitas itu. Kayak contoh konkretnya? Pasti ada, kita punya bakat-bakat itu sebetulnya di dalam kita. Punya bakat-bakat itu? Ya. Contoh konkretnya nih, supaya masyarakat bisa Salah relate. satu profesor saya dulu bilang begini, waktu dia tanya saya, Profesor Shapiro dulu tanya gini, kamu yakin nggak, pernah nggak suatu saat warga negara beragama Islam jadi presiden Amerika Serikat? Gitu. Saya bilang, rasanya belum ya pada waktu itu gitu ya. Jadi to certain extent sampai batas tertentu ada. Nah, kapan munculnya itu menarik untuk tahu kapan dia bisa muncul itu kapan. Oke, saya coba tarik dari dalam konteks kekinian. Kalau saat ini jadi saya ganti lagi ya, Bang Effendi aja ya. Bang Effendi melihatnya dalam konteks yang mengkhawatirkan nggak? Kami menggunakan kata polarisasi politik identitas. Artinya tadi kan saya coba membedakan dengan polarisasi kita masuk ke bagian yang kedua. ideologis. Pasti makin membahayakan tidak hanya di Indonesia sebetulnya karena lagi-lagi penggunaan media baru misalnya atau media sosial. Anda bisa bayangkan bagaimana Trump misalnya menggunakan media itu lalu muncul tembok pembatas di Amerika yang paling puncak adalah sentimen terhadap orang Asia karena dia tahu misalnya para pendukungnya tahu bahwa kalau Hispanik masih ada yang milih Trump. Tapi kalau Asia katanya 99% pasti ke Biden, bukan? Iya, tapi pertanyaan yang perlu untuk segera dijawab, apakah itu benar dalam berbagai kacamata? Oh enggak, itu pasti sampai kapanpun penggunaan politik identitas itu pasti dinyatakan tidak benar. Bahkan tidak legal atau haram. Nah, tapi yang jadi masalah adalah gini, ini pas ini disertasi dari Bapak Pak Dirjen ya? Pak Dirjen ini akan diuji promosinya kapan? Tanggal 18. Nah, tapi itu yang soal politik identitas ya? Iya, Pak. Populisme Islam ya dalam media. Tapi itu yang menjadi penting, yaitu ketika para elit politik, nah ini sini kan ada nih salah satu dari Partai Gelora, tidak boleh menggelorakannya baik secara nyata ataupun secara tidak nyata. Menggelorakan. Iya. Saya suka kata geloranya. Iya. Itu yang bahaya. Jadi artinya gini, kalau hasil interview Pak Usman Kansong pasti ya, semua pasti bilang tidak. Itu yang saya bilang sebetulnya ada sekeranjang buah. Tapi ketika ditanya, ya, apakah anak buah Anda atau tim Anda menggunakan itu, dia nanti akan bilang setiap suara itu sangat berarti. Tapi faktanya apakah Bang Effendi setuju dengan data-data bahwa kadrun, istilah kadrun, kampret dan cebong itu adalah bentuk atau manifestasi dari penggunaan politik identitas untuk tadi ada dikotomi posisional? Saya mau bilang sangat tergantung pada kita masing-masing. Jadi saya bisa mendengar. Kalau saya tanya kepada Bang Effendi. Oh enggak, saya ketawa aja. Kadrun itu, kadal gurun saya ketawa, apalagi lihat gambar lucu tadi ya? saya lebih ketawa lagi gitu ya. Cebong itu kita bicara soal anak kodok kan. Ya. Jadi secara nggak langsung mohon maaf nih bapak kodoknya ada gitu. Kalau kampret itu lucunya sebetulnya bukan anak kampretnya, tapi karena katanya tidurnya itu terbalik. Ya. Jadi di balik itu ada simbol atau lambang, ini otaknya agak kebalik nih gitu. Aspirasi-aspirasi yang muncul dari para warganet. Betul. Nah, jadi kalau saya menikmati aja dengan catatan, saya berjanji saya tidak akan menggunakannya dan saya tetap akan selalu bilang kepada orang lain, jangan gunakan. Menikmati tapi apakah menikmati sekadar menikmati dalam arti kemudian ada hal lain yang harus juga dilakukan, Bang Boni? Enggak, sebetulnya pertama begini Christian, kita perlu beri landasan teoretis. Politik identitas itu kan sebetulnya secara teoretis itu masih perdebatan. Apakah ini sebuah gerakan sosial ataukah ini sebuah ideologi baru? Sebagian sarjana mengatakan this is just social movement lah, nggak lebih. Tapi kan ada yang mengatakan ini sudah menjadi satu ideologi tersendiri. Kalau dia ideologi bahwa dia akan makin mengalami kristalisasi dan memang relatif permanen ya. Nah, identitas itu sendiri kan itu beragam. Orang bisa atas dasar agama, bisa atas dasar etnik, bisa atas dasar suku,
whatever. Saya misalnya orang Indonesia 100%, tapi juga Manggarai 100%. Ya. Nah, artinya bahwa that's identity. Nah, kenapa kemudian? Bang Boni, sebenarnya saya ingin mendengar lebih jauh, lebih panjang, tapi saya mendengar informasi dari tim, kita harus breaking news, ada informasi yang tidak kalah penting untuk kita dengarkan bersama. Kami akan kembali usai breaking news berikut ini.